Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doni, silakan dipimpin doa teman-temannya ya. Anak-anakku, coba luruskan bangku, meja kalian, kemudian lihat sekitar kalian, kanan kiri ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, dipungut terlebih dahulu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Ingat, lingkungan yang bersih membuat kalian nyaman untuk belajar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, Tasya, kenapa? Mudah-mudahan besok Tasya sembuh dan bisa berkumpul bersama kita lagi ya. Sebelum ke materi hari ini, apakah kalian ada masalah mengenai materi kita di minggu sebelumnya? Jika tidak ada pertanyaan, kita review sebentar ya mengenai materi minggu sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks anekdot. Apa sih yang dimaksud dari teks anekdot itu? Siapa yang mau coba jawab? Yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo acungkan tangannya. Ya, Bella hebat. Jawabannya betul sekali. Ternyata Bella masih ingat. Bella bilang teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Biasanya mengenai orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, coba sebutkan siapa yang masih ingat ciri-ciri teks anekdot. Apa saja? Ayo sebutkan. Ya, teks tersebut bersifat fiksi. Terus, sifatnya yang konyol dan lucu. Yang ketiga, terdapat sindiran ataupun kritik. Ya, yang keempat, mengandung tokoh latar, setting, dan lain sebagainya. Ya, Cindy hebat, betul sekali jawabannya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks anekdot, apa itu teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot. Sudah Ibu jelaskan ya di pertemuan minggu sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Yang pertama 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat baik lisan maupun tulis. Materi yang kedua 4.7, menceritakan kembali cerita hikayat yang didengar atau dibaca. Itu kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dapat hari ini, yang pertama, mampu menentukan nilai religi, sosial, pendidikan, moral, budaya, estetika yang terkandung dalam cerita hikayat. Yang kedua, mampu menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang masih relevan di dalam kehidupan seperti sekarang ini. Yang ketiga, mampu menentukan pokok-pokok isi teks hikayat. Yang keempat, mampu menjelaskan unsur intrinsik cerita hikayat. Yang kelima, mampu menceritakan kembali isi cerita hikayat dengan menggunakan bahasa sendiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita buat minggu lalu. Ada berapa kelompoknya? Ya, silakan duduk berkelompok ya. Jadi, apa sih teks hikayat itu? Untuk lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dari PPT yang Ibu siapkan. Kalian bisa menyimak dan memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Di pertemuan kali ini ada 6 poin pembelajaran. Yang pertama ada pengertian cerita hikayat. Yang kedua, ciri-ciri cerita hikayat. Yang ketiga, struktur cerita hikayat. Yang keempat, unsur-unsur cerita hikayat. Yang kelima, nilai-nilai dalam cerita hikayat. Dan yang terakhir, yang keenam, cara menyajikan cerita hikayat. Slide selanjutnya,
Menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hikayat itu merupakan cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Setelah kita tahu pengertian dari hikayat, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri cerita hikayat. Yang pertama, bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, yaitu yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Yang ketiga, menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Selain kemustahilan, sering ditemukan kesaktian tokoh dalam hikayat. Yang keempat, bersifat istana sentris, yaitu cerita bertemakan atau berlatar kerajaan. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan kata al-kais, syahdan, maka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur teks hikayat. Yang pertama, abstraksi. Pada bagian ini biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, memperkenalkan tokoh dan informasi lainnya. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini penulis mulai mengenalkan apa yang sedang terjadi di dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi. Pada bagian ini konflik mulai dipaparkan di dalam cerita. Artinya terjadi peningkatan konflik. Yang keempat, klimaks. Di sini konflik mencapai puncak. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Apakah tokoh tersebut berhasil atau gagal dalam menyelesaikan masalah, ditampilkan pada bagian ini. Yang kelima, koda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak konflik. Namun, koda ini bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Selanjutnya, unsur-unsur teks hikayat. Yang pertama, tema, ide cerita atau gagasan yang mendasari suatu karya sastra. Tema dalam hikayat umumnya menyangkut masalah kepercayaan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, pencitraan, dan pendidikan sosial. Kedua, tokoh. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, akan tetapi dalam cerita hikayat dapat juga berwujud binatang. Tokoh fiksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tokoh sentra atau tokoh utama. Yang kedua, tokoh tambahan. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tokoh protagonis, tokoh yang menyampaikan pesan-pesan positif. Yang kedua, tokoh antagonis, tokoh yang menyampaikan pesan-pesan negatif. Yang ketiga, tokoh tritagonis, tokoh yang menjadi penengah antara tokoh antagonis dan protagonis. Yang ketiga, latar, berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra. Yang keempat, alur atau plot, urutan peristiwa pembentuk cerita sebagai salah satu jenis folklore atau cerita rakyat. Alur hikayat tidak memiliki hubungan sebab dan akibat. Yang terakhir, kelima, amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya, agar nantinya pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya yang diciptakan. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerita hikayat. Yang pertama, penggunaan konjungsi pada awal kalimat seperti maka dan ketika. Yang kedua, penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing karena lebih tua dari negara Indonesia. Contohnya, titah, mahligai,
bejana, dan lain sebagainya. Selanjutnya nilai-nilai dalam cerita hikayat. Yang pertama, nilai religius atau agama. Nilai religius merupakan nilai kepercayaan terhadap Maha Pencipta. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral atau etika merupakan nilai yang berkaitan baik buruknya suatu perbuatan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang mencerminkan norma-norma dalam berinteraksi terhadap sesama. Yang kelima, nilai edukasi atau pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang mencakup kegiatan mengajar, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang keenam, nilai estetika. Nilai estetis yaitu emosi dan pikiran. Yang ketujuh, keindahan. Selanjutnya yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan cerita hikayat. Yang pertama, baca terlebih dahulu teks yang akan dibuat sinopsis. Hal ini penting agar diperoleh gambaran secara umum. Yang kedua, mencatat gagasan pokok. Tulis tema dari cerita yang akan dibuat sinopsis, alur cerita seperti tempat dan waktu, sebuah peristiwa, serta tokoh cerita. Yang ketiga, menulis ringkasan sesuai dengan gagasan utama yang ditemukan atau merangkum catatan gagasan pokok. Yang keempat, memilih kata yang mudah dipahami, efektif, dan menarik agar cerita singkat tersebut tetap bisa menggambarkan cerita aslinya. Yang kelima, tidak menulis dialog atau monolog tokoh. Yang keenam, dibuat tidak boleh menyimpang dari isi cerita secara utuh. Oke, materi sudah Ibu jelaskan ya. Mungkin dari kalian masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, di sini sudah Ibu siapkan sebuah video cerita hikayat yang berjudul Si Miskin yang Ibu ambil dari YouTube. Bisa kalian simak dan pahami ya. Setelah kalian menyimak video cerita hikayat Si Miskin, akan Ibu bagikan lembar kerja yang kemudian kalian bisa diskusikan bersama teman-teman kelompok. Dan kemudian bisa dipresentasikan di depan kelas. Baca buku literatur yang ada. Ada pertanyaan? Ya, boleh ya, kalian diperbolehkan membuka handphone dengan catatan tidak boleh membuka situs lain selain materi yang telah diajarkan. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Nah, Ibu minta siapa di antara kelompok kalian yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, silakan ke depan. Baik anak-anak, kita perhatikan hasil presentasi dari kelompok 3. Kita lihat di depan. Menurut kalian ada tambahan atau sanggahan atas hasil presentasi kelompok 3? Ya, silakan ada. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya, Ibu punya latihan untuk kalian. Kalian bisa melakukannya dalam Google Form yang sudah Ibu siapkan tautannya di sini, yang nantinya dapat kalian akses dan kemudian kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Baik anak-anak, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang lainnya? Ya, silakan. Yang lain? Bagus sekali jawaban kalian. Semuanya hebat-hebat ya. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat Si Miskin? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Randy? Bagus. Berarti kalian sekarang sudah paham ya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat Si Miskin ada nilai religi, budaya, moral,
sosial, dan pendidikan. Oke, setelah kita mereview materi, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi dan tugas hari ini? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang materi kita di pertemuan minggu selanjutnya ya. Baik, materi di pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan dan 1 novel, dan penyusunan ikhtisar dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan dan buku ringkasan dari 1 novel. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi di pertemuan selanjutnya? Jika tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian menikmati pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.